Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan konfigurasi chain CTL. Nah, chain CTL ini berada di konfigurasi static root pada materi Mikrotik MTCRE. Nah, jadi apa sih TTL ini? Nah, TTL ini adalah singkatan dari time to live. Nah, time to live ini adalah biasa digunakan untuk membatasi connection sharing. Nah, TTL ini akan muncul misal ketika kita ngeping ke tujuan. Nanti ada tulisannya tuh TTL berapa, TTL berapa. Nah, di Mikrotik kita bisa mengubah TTL kita sesuka kita gitu. Misal defaultnya TTL ini adalah 64. Kita bisa jadikan TTL-nya hanya satu. Nah, jadi apa sih gunanya TTL ini? Nah, TTL ini jadi gunanya adalah untuk membatasi connection sharing. Jadi misalnya si router gateway ini settingnya TTL 1, maka si PC ini akan mendapatkan internet dari router ini. Nah, tapi ketika si PC ini mau membagikan lagi internetnya ke PC lain misalnya, nah, si PC ini tidak akan mendapatkan internet dari router karena TTL-nya hanya di setting satu dan satu ini udah habis di PC satu ini. Nah, jadi kurang lebih begitulah TTL ini. Langsung aja kita ke konfigurasinya ya. Nah, router gateway. Pertama kita setting IP address-nya dulu ya, sesuai pada topologi. Nah, ini IP address yang kita buat ini digunakan sebagai gateway untuk PC agar bisa mendapatkan internet dari si router ini. Ya, langsung aja sesuai pada topologi 10.1/24 mengarah ke header 2 ya. Lalu kita akan mengkonfigurasi router kita sampai bisa mendapatkan internet dan membagikannya ke si PC1 ini. Pertama-tama kita perlu yang namanya IP public dari internet. Nah, dengan cara kita ke menu IP, DCP client, lalu add. Nah, ini ada use peer DNS, nah use peer NTP. Nah, add default route-nya pastikan di yes ya. Nah, DNS ini use peer DNS ini berarti kita menggunakan DNS dari internet, dan NTP ini adalah kita sinkronisasikan waktu kita sama seperti yang ditentukan pada internet. Nah, langsung aja kita apply. Nah, ini dari satu adalah sumber internet interface yang mengarah ke internet dari si router gateway ini. Nah, statusnya udah bound ya, artinya kita sudah mendapatkan IP dynamic dari si internet ini. Nah, ini adalah IP yang kita dapatkan dan inilah gateway dari internet tersebut. Nah, begitulah. Nah, lanjut. Nah, ini seharusnya si router sudah mendapatkan internet, tapi dia belum bisa membagikannya nih. Nah, kita coba tes ping dulu nih ke arah internet ya 888. Nah, udah bisa kan? Nah, artinya si router ini udah bisa mendapatkan internet. Tapi apakah PC-nya sudah bisa mendapatkan internet? Nah, sekarang kita coba ya. Pertama kita setting IP-nya dulu. Kita samakan dengan si router ini, rank-nya ya. 10 10. Nah, ini gateway-nya 10.1. Nah, gateway ini adalah IP interface header 2 dari router gateway ini ya, yang terhubung langsung ke PC kita ya. Coba ping ke arah gateway dulu untuk memastikan sudah terhubung dengan si router ini. 10.1 ya. Nah, udah terhubung ya. Sekarang kita coba ke ping ke arah internet nih. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya timeout. Berarti si PC ini belum bisa ngeping ke arah internet nih. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita setting namanya firewall NAT. Nah, jadi NAT ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Jadi IP yang internet yang tadi kita dapatkan dari si internet itu belum bisa digunakan oleh si PC. Karena si PC ini sifatnya adalah jaringan lokal nih. Jadi kita perlu NAT untuk menerjemahkannya nih, si IP public ini. Nah, chainnya search NAT, out interface-nya sumber internet, header 1. Nah, actionnya jangan lupa masquerade. Nah, kita apply. Nah, sekarang kita tes ping dari PC ke internet ya. Kalau sudah bisa nih pingnya. Ping. Nah, sudah bisa ya. Soalnya si PC ini berarti, nah tandanya si PC ini sudah bisa mengakses internet melewati router ini. Nah, bisa kita lihat ya, kalau kita ngeping ada namanya TTL nih. TTL 127 nih defaultnya. Nah, kita bisa rubah-rubah TTL ini dengan mengkonfigurasi pada router gateway kita. Nah, langsung aja. Nah, kita masuk ke konfigurasi utama pada router gateway kita, yaitu konfigurasi chain CTL. Nah, chain CTL ini ada di mana? Ada di menu firewall, mangle, add,
Lalu chainnya jangan lupa post routing. Nah, post routing ini adalah jadi Mengal ini adalah digunakan untuk menandai suatu paket. Nah, chain post routing ini adalah menandai paket yang berasal dari internet ke arah PC. Jadi kita menandai internetnya yang mengarah ke PC nih. Nah, jangan lupa out interface-nya adalah si interface gateway yang mengarah ke arah PC kita, yaitu header 2 berarti ya. Header 2. Lalu jangan lupa actionnya kita change TTL. Nah, ini ada menu-menunya nih. Ada detachment, ada change, increment, detachment. Nah, change ini digunakan untuk mengubah nilai TTL. Increment digunakan untuk menambah nilai TTL, dan detachment digunakan untuk mengurangi nilai TTL. Nah, sekarang kita coba change TTL ya. Nah, si PC ini kan defaultnya kan 127 tadi ya. Coba kita ganti nih, misal TTL 1. Nah, pas struknya dicentang ya, jangan lupa. Lalu kita apply. Nah, sekarang kita coba tes kalau PC kita ngeping apakah TTL akan menjadi 1. Coba ping. Nah, kan TTL udah jadi 1 kan, sesuai yang kita konfigurasikan pada router kita. Nah, sekarang kita akan mencoba semua parameter dari TTL ini nih. Ada yang namanya change, increment, detachment. Coba ini kita misal disable dulu, kita lihat dulu nih defaultnya berapa sih kalau si PC ini ngeping ke internet. Kalau ngeping ini dapatnya TTL berapa. Nah, defaultnya kan 127. Sekarang kita coba misal kurangin, kita misal konfigurasi increment. Jadi ini nilai TTL akan nambah, digunakan untuk menambahkan nilai TTL. Nah, misal TTL default kita kan tadi 127 nih. Coba kita tambahin 3 ini biar jadi 130, biar bulat lah. Coba kita apply. Jadi 127 tambah 3 sama dengan 130 nih harusnya. Coba kita tes. Oh iya, belum kita enable lah, lupa nih. Nah, kita tes lagi. Nah, nambah 3 kan sesuai yang kita konfigurasi tadi. Jadi 130. Sekarang kita coba yang detachment, digunakan untuk mengurangi nilai TTL. Kita kurangin misal 7 biar jadi 120 nih harusnya. Kita apply. Coba kita tes lagi. Nah, 120. Nah, jadi begitulah ya parameter-parameter dalam Mengal change TTL ini. Ada yang untuk mengubah, ada yang untuk menambah nilai TTL, ada yang digunakan untuk mengurangi nilai TTL, digunakan untuk menambah nilai TTL. Ya, mungkin segitu saja tutorial change TTL dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau salah kalimat yang saya ucapkan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.